Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, Mas Bedu. Teman-teman Anda Bawi ini, Bedu tuh mau cerita sedikit ya. Ya. Bedu tuh bersyukur banget, alhamdulillah banget bisa bergabung di program Rumah Mama Dede. Alhamdulillah. Masya Allah, sedikit demi sedikit, hari demi hari ada Perubahan ya? walaupun sedikit. Nggak apa-apa Mas Bedu, yang Iya. penting ada. Karena kalau ingat-ingat masa lalu Bedu, Masya Allah, aduh. Kenapa? Malu. Dulu tuh Bedu tuh kalau malam suka nongkrong di toilet. Itu mah kebelet Mas Bedu, Iya. bukan masa lalu. Nongkrong terus maaf nih clubbing. Oh. Walaupun ngarepin undangan guest list gitu kan, nggak bayar karena. Terus untungnya Bedu kan nggak minum, nggak alkohol, nggak ngerokok, nggak narkoba. Cuman ya gitulah kenakalan-kenakalan remaja gitu. Terus kangen Mas Bedu? Hah? Kangen? Enggak lah, Bedu nggak mau Bedu nggak mau lagi terjerumus ke dalam lembah hitam. Ini sisanya masih ada hitam-hitam. Ya udah nggak usah Mas Bedu, nggak usah Terus ngingat masa gonta-ganti mobil. Baru mau bilang ya gonta-ganti pasangan. Iya, wah pokoknya aduh bersyukur banget bisa bergabung di rumah Papa Dede. Alhamdulillah kita sama-sama belajar Mas Bedu. Untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iya mah. Kunaon? Iya mah lagi Mas Bedu lagi mensyukuri. ingat masa lalunya mah, tapi bersyukur alhamdulillah sekarang udah berubah sedikit demi sedikit karena program Rumah Mama Semua juga punya masa lalu. Yang lalu sudahlah berlalu, kita song-song yang akan datang dengan yang lebih baik, itulah yang menguntungkan kita. Oke? Ya tapi masa lalu Bedu tuh kalau dilihat-lihat malu-maluin gitu loh mah. Maksudnya masa lalu yang kelam. Ya, tidak masalah. Yang penting saat ini. Iya. Karena hadis Nabi mengatakan siapa yang hari ini sama lebih buruk daripada kemarin, rugi. Rugi. Yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang untung? Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau Bedu pengen jadi orang untung, pengen jadi orang rugi, Untung mah. perbaiki agar lebih baik daripada kemarin. Tuh. Iya, iya. Insya Allah. Makanya Bedu senang banget berada di rumah Mama Dede, terus main sama teman-teman Abawi, ya kan? Yang wah. Lama-lama peceluk tinggi dah. Iya, lama-lama isinya ilmu semua nih. Itu kalau dibuka emang kepalanya gitu. Quran ini semua. Quran semua hafalan semua, ya Allah, Masya Allah. Kita Ya just hafal 30 juz. Bedu apal berapa juz? Nah, jus 30 aja belum hafal-hafal. Jus ama itu. Ya udah, mah berbicara masa lalu yang kelam. Masa lalu yang kelam. Nah, bagaimana nih supaya kita tidak kembali lagi ke masa lalu, menyongsong ke masa depan yang lebih baik, supaya tidak sama dengan yang kemarin, supaya kita tidak begini kata Mama, tidak rugi. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa lalu yang kelam. Siapapun kita yang hidup di alam dunia semua punya masa lalu, betul? Betul Mah. Cuman ada masa lalu yang tidak baik, ada masa lalu yang baik, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan enggak sia-sia. Dari bentuk tubuh kita saja Allah mengajarkan bagaimana kita harus bersikap. Kita lihat nih Bedu, otak kecil. Memori disimpan oleh ada di sini nih, ke belakang. Semua yang pernah kita alami direkam di sini, yang manis, yang pahit, yang enak, yang enggak di sini. Nah, nempel di sini. Mata manusia ditakdirkan oleh Allah ke depan. Nggak kayak mata ayam, nggak kayak mata ikan kiri kanan, tapi ke depan. Apa maksud ayat ini? Yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen hidup kalian maju song-song masa yang akan datang. Tuh begitu. Makanya bagaimana caranya kalau kita pernah berbuat tidak baik? Banyak menyadari diri kesalahan saya, minta ampun sama Allah. Coba kita lihat surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan yang ikhlas dari hati yang paling dalam.
Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh, syaratnya 3. 1, menyadari yang saya kerjakan salah. 2, minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Tuh. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya, Ma? Nah, kita lihat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Katakan Muhammad kepada segenap manusia, kalau kalian mengaku cinta kepadaku, maka ikuti perintah Nabi. Tuh. Kenapa ikuti perintah Nabi yang dikasih wahyu oleh Allah? Hanya Nabi dan Rasul. Mereka menyampaikan sama kita. Kalau kita sudah mengikuti Rasul, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kemudian Allah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, sesuai anjuran Nabi, Allah jamin dosa kita diampuni. Tuh. Makanya alhamdulillah Mama dengar Bedu pengen belajar ngaji sama Agus. Pengen belajar tafsir, belajar agama. Ikut pengajian di mana-mana Bedu. Di komplek Bedu ada pengajian, ikut. Walaupun seminggu cuma 2 kali ikut. Dari pertama duduk sampai selesai. Kalau ada waktu usahakan dimanapun kamu sholat maghrib, isya di masjid sampai selesai. Sampai selesai zikirnya. Bukan Allahumma lantas assalamualaikum, bukan. Makanya banyak kesempatan. Jangan Anda merasa betapa banyak dosa saya. Nah, taubatnya nanti aja. Nanti udah pensiun. Kalau sampai pensiun. Nah. Nanti kalau sudah usia 60. Kalau sampai 60. Kan tidak semuanya. Makanya kalau kita sadar saya salah, segera minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang yang takwa. Tuh. Amin. Yang namanya takwa artinya berbahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kemudian kalau sudah bulat niat kita harus bagaimana? Bergaul robah. Kalau kemarin banyak dosa, bergaul dengan tukang dosa, dengan tukang maksiat, sekarang robah. Makanya Rasul dalam hadisnya mengatakan, kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak ikut membelinya, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak membantuin ngelas, bau asap. Alhamdulillah Bedu bergabung sama kita. Mudah-mudahan sekarang wanginya mereka, ilmu Quran mereka melekat dalam Bedu. Asal Bedu niat, langsung action, bukan hanya niat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mama. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Ya jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Masa lalu yang kelam nih, Ma. Kalau misalnya kita sudah berumah tangga kan sebaiknya kita nggak usah mengungkit-ungkit masa lalu pasangan kita kan ya, Ma? Lebih baik tidak usah diungkit-ungkit masa lalu. Ibaratnya begini. Kalau saya naik sepeda nyungsep, lututnya bonglak. Terus ininya nih, mata kakinya robek kena batu, berdarah-darah. Seminggu kering. Kalau diungkit-ungkit ibaratnya luka yang udah kering dikorek lagi, sakit lagi enggak? Lebih baik masih dikorek-korek karena suami Anda punya masa lalu, Anda pun punya masa lalu. Jangan ngorek-ngorek masa lalu orang. Yang penting saat ini dia laki gue, lu bini gue, beres. Nah, biasanya Ipa kalau misalnya lagi wisata gitu mah sama Dian gitu ya. Terus Ipa pernah lihat tempat wisata ini pernah dikunjungi sama mantannya juga mah, ada fotonya waktu itu. Ipa kadang, wah di sini ya dulu yang mantannya. Lu yang salah, sebelum ketemu lu dia dulu.
parah. Kakak inget gitu mah. Ya iya, artinya ngorek-ngorek luka yang udah kering, salah. Mungkin IP seuzon kali, oh kamu ngajak aku ke sini biar kamu ingat sama masa lalu kamu. Nah, sarwa gelona ieu. Ya makanya Gelo kabeh seuzonnya IP gitu mah mungkin. salah, tidak perlu. Tidak perlu. Makanya yang sudah lalu sudahlah berlalu. Kalau kita pengen maju, song-song masa yang akan datang. Iya, iya. Kita setir mobil nih. Kalau kita pengen nyalip, lihat ke atas, lihat ke kiri, ke kanan, baru kita injek gas. Ini dia masa lalu. Iya. Tapi kalau sekarang kita mau nyalip, tidak lihat kiri kanan, hanya lihat spion yang di kepala, nabrak nggak? Nabrak. Sama. Kalau kita selalu melihat spion yang di atas, masa lalu itu akan merusak kita semua. Hati-hati, jangan. Oh, tapi mah bukankah kalau kita ingin menikah, kita berhak mengetahui masa lalu calon pasangan kita mah? Enggak. Boleh. Kayak misalnya begini, seseorang menikah dengan seorang janda. Di masyarakat kita, opini di masyarakat, janda itu negatif. Tidak. Kenapa dia cerai sama lakinya? Apa meninggal? Ya itu. Kenapa dia cerai sama lakinya? Lakinya nyeleweng. Kenapa dia cerai sama lakinya? KDRT, galak. Kenapa dia cerai? Lakinya koret sama si duit. Yang salah lakinya apa bininya? Iya. Lakinya mah. Iya. Tidak bisa main cap nyangka aja. Jangan kawin sama janda jelek. Yang mana dulu? Iya, jandanya Begitu. kenapa bisa jadi janda ya mah? Makanya. Sama kayak perusahaan ketika ingin menginterview calon karyawannya, kenapa Anda keluar dari perusahaan Anda yang dulu? Pasti kan Nah, tahu, pasti kan? ditanya alasannya apa? Korupsi, nyolong duit, ganti kwitansi. Udah jangan diterima gitu. Jadi berhak kita mengetahui masa lalu juga. Boleh, tapi kita bisa menilai salah apa benar dia, harus objektif gitu. Jangan disamaratakan sama orang, tidak bisa. Iya. Satu individu dengan individu lain kan berbeda. Iya mah. Nah, cuman kadang-kadang teman dari masa lalu kembali hadir ketika kita sudah ingin menggapai masa depan. Itu bagaimana cara mengusirnya? Itu caranya bagaimana, biarkan dia punya masa lalu, aku punya masa lalu. Yang penting sekarang milik gue arahkan di bini gue menjadi orang benar. Begitu. Kita kan pemimpin kepala keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke? Oke, Tanggung Ma. jawab jadi pemimpin lo. Arahkan tuh setir lu mau dia kemana. Jadi saya Nah orangnya suami. bilang ke istri, mulai besok kamu nggak usah main sama teman-teman kamu yang A, yang B, yang C, yang aku tahu dulunya dia seperti apa sama kamu. Misalkan gitu. Boleh tuh Pak. Boleh kalau memang sampai sekarang dia masih negatif. Oh. Tapi orang dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya pergaulan, berubahnya lingkungan dia bisa merubah ke arah yang positif. Tidak mustahil yang dulunya bengal jadi baik, yang dulunya nakal sekarang jadi baik, yang dulunya bengkok jadi lurus. Tidak mustahil kan? Banyak kok Maya. Makanya. Tatoan sekarang alhamdulillah jadi lebih baik. Masih mendingan yang tatoan lalu taubat dia sholat daripada yang tidak tatoan nggak pernah sholat. Nah, yo. Udah nggak pernah sholat, tatoan lagi mah. Masya Itu Allah. makin-makin. Kita berpikirnya positif. Iya. Kenapa dia pasang tato? Ketika dia pasang tato, imannya lagi jatuh. Jatuh. Ya kan? Kalau imannya lagi nempel nggak bakalan. Lagi dia imannya hilang, pasang tato. Langsung taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Cuman bedanya, kalau dosa lain nggak kelihatan. Kalau tato kelihatan. Dia sudah taubat kepada Allah. Allah saja Ghafurur Rahim, mengampun dan penyayang. Nggak perlu ya emang dia harus menghapus tatonya gitu, nggak perlu ya emang. Kan Kalau bisa diri, menghapus tato, satu mahal. Yang dua kulitnya jadi rusak. Iya, kulitnya jadi rusak. Kalau memang jadi merusak tidak usah. Rusak. Yang penting hatinya. Iya, betul. Silakan Ipe. ada yang Nah, tanya ke Mak, Mama. kalau misalnya nih kita tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita gitu, Mak, karena dan kita juga tidak menceritakan kepada pasangan kita karena itu betul-betul kelam gitu ya, Mak. Tahu ada teman kita nih, Mak, misalnya kita lagi bareng gitu. Tahu dia ngungkit-ngungkit masa lalu kita, Mak, dengan tujuannya bercanda, Mak, tapi aduh jangan dong ada suami gue nih gitu. Makanya candaan itu harus pada tempatnya. Pastinya. Karena tidak sedikit orang yang bercanda, apalagi kata Ipah ngungkit masa lalu, menyakiti orang. Karena begini, Rasul mengatakan, kalau ada orang nutup aib orang lain ketika dia mati di akhirat, aibnya ditutup oleh Allah. Amin. Amin. Ketika ada orang ngablak membuka aib orang lain, ketika orang tadi mati, aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan suka buka aib orang agar aib kita tidak dibuka oleh orang. Kita harus tahu ngomongnya sama siapa, yang dibercandain apa, karena orang tidak sama, ada yang sensitif. Kalau kita mau ngomong goblek juga nggak ada urusan. Terusan, udah tahu kelakuan kita. Ya. Tapi kalau kita orang ketemu, Baru tidak ketemu. kenal siapa dia, siapa tahu baper, ya kan? Betul.
ngambek, dismendam dalam hati. Karena sering ketemu kita bercanda numpuk. Akumulasi. Meledak jadi bom waktu. Hati-hati. Jangan sembarangan. Ini juga sering terjadi ketika lagi musim pemilihan kepala daerah atau pemilihan apapun itu Mak ya. Yang namanya black campaign tuh Mak. Masa lalu calon-calonnya dibuka semua aib-aibnya Mak. Itu yang salah. Jadi biar masyarakat tuh terpengaruh oleh pilihannya. Betul, itu yang salah, itu yang jahat, yang ngebuka aib yang lalu pasti dihantam oleh Allah dengan aibnya dibuka sama orang lain. Lebih jahat lagi, makanya hati-hati. Itu persaingan yang buruk, persaingan yang sesat, yang tidak menguntungkan siapapun, tapi setan yang membawa dia. Hati-hati, dan apa yang Bro katakan memang survei membuktikan banyak yang terjadi sampai detik ini. Iya, aib orang, Allah aja menutupi aib kita, maksudnya kita buka aib orangnya Mak ya. Betul, nggak boleh. Ya ketika orang yang baru keluar dari penjara gitu, residivis Mak, kemudian dia bertobat, harus kembali ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat menerimanya sulit tuh Mak. Iya. Ini yang salah. Yang namanya di rutan itu, rumah tahanan itu namanya pembinaan. Dibina di sana biar dia lebih baik. Ada pengajian, Mama tahu persis ada pengajian. Nah, kalau dia bergaul dengan yang baik, sekamar dengan orang baik, tidak sedikit kok yang hafal Quran, yang nulis buku, yang suka nulis-nulis di koran. Itu yang positifnya. Tapi tidak sedikit dalam tanda kutip yang negatifnya, begitu keluar makin canggih karena di sana ada S3-nya. Diajarin caranya begini. Itu yang terjadi. Jadi tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk, kembali kepada individu yang bersangkutan. Karena tidak sedikit kayak gembong narkoba di penjara udah masih bisa ngatur keluar. Iya, masih jadi bandar juga di penjara. Iya. Akan belajar. Maling belajar lagi sama sana yang lebih canggih lagi. Di atasan dia kepintarannya. Nah, ini bicara masa lalu nih Mah. Kan katanya kalau cowok baik-baik ya jodohnya cewek baik-baik, cewek nggak baik ya jodohnya cowok yang nggak baik. Nah kalau kita masa lalunya nggak baik sudah pasti kita jodohnya akan nggak baik juga dong. Sebentar. Al-Quran mengatakan perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik, perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Apa maksud ayat ini? Kita kalau ditanya pengen istri yang baik apa yang buruk? Yang baik dong Mah. Pengen suami yang baik apa yang buruk? Yang baik. Kalau kita pengen yang baik, jadikan diri kita orang baik dulu. Pasti lelaki juga nyari perempuan yang baik. Pasti perempuan juga nyari suami yang baik. Soal dulu mah masa lalu. Ya. Tapi yang penting sekarang. Yang salah kita mah mikirin yang lalu. Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Nih ada seorang ditanya, berapa usia Anda? 60. Tahukah Anda makna usia? Tahu. Saya ini diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Bagaimana selama ini ibadah Anda? Biasa-biasa. Kata sahabat tadi, robah sekarang. Sisa umur yang kita tidak tahu berapa lagi sisanya dipakai di jalan yang Allah ridho. Seandainya kemarin 60 tahun kita banyak dosa, mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan dimanfaatkan di jalan yang tidak baik. Makanya ada orang ketika ditanya, Bapak berapa usia Bapak? Itu usianya katanya 62 tahun. Dia bilang, saya usia baru 2 tahun. Yang nanya aneh, udah tua begini 2 tahun. Kata orang yang ditanya, dulu saya 60 tahun berbuat dosa, maksiat dan segalanya. Baru 2 tahun saya sadar, alhamdulillah. Makanya saya katakan usia saya 2 tahun. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin. Setelah ini kami kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah sekarang waktunya untuk menjawab
pertanyaan yang sudah masuk nih Ma, tentang masa lalu yang kelam. Pertanyaan pertama dari Intan Deayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa? Saya pernah sangat dikecewakan oleh orang yang saya sayang. Sekarang jadi nekting gitu mah sama semua laki-laki. Susah buka hati gitu mah. Iya, mungkin Nekting. mah itu. Masanya gitu. Oh, negatif thinking. Netting tuh negatif thinking. Oh, Uzon netting itu istilahnya. negatif thinking, maaf Ya, ya. antara baca dengan bingung dari tadi. Iya. Sekarang jadi negatif thinking gitu mah Nah, sama sok. semua laki-laki. Susah buka hati gitu mah, kayak udah nggak percaya sama cinta dan hubungan asmara. Mohon sarannya untuk saya rasakan ya mah. Makasih. Siapa namanya tadi? Intan Dea Ayu. Oke, Intan Dea Ayu. Anda harus berpikir, kepala sama hitam, pendapat tidak sama. Jangan Anda mengklaim semua laki-laki menyebalkan. Tidak. Banyak orang yang baik. Banyak orang yang penuh dengan cinta. Penuh dengan kasih sayang. Kebetulan Anda ketemu dengan laki-laki tadi yang nyebelin. Justru Allah tunjukkan, nih dia, aku kasih tahu dia nyebelin. Untung belum nikah. Makanya besok-besok nyari calon suami harus lebih selektif lagi. Kalau pengen yang baik agamanya di masjid, di pesantren, di madrasah. Jangan cari di tempat umum yang banyak tempat maksiatnya. Jadi sekali lagi Anda salah. Anda harus move on karena Anda punya masa depan. Jangan nyiksa diri, kasihan hidup Anda rugi. Baik mah. Selanjutnya nih mah dari Mila Cakraboti. Cakraboti. Orang India nih mah, Cakraboti. Cakraboti. Iya. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam Mila. Mah galau nih mah. Ada apa Mila? Mah, saya punya masa lalu yang pengen saya lupakan. Kejadian di masa kecil saya tentang kekerasan fisik dan verbal dari kedua orang tua saya hingga dewasa saat ini. Selain itu saya juga pernah dititipkan ke orang di sana. Saya juga merasakan kekerasan fisik dan seksual ketika umur saya 5 tahun. Wah, ini dia sampai trauma hingga dewasa nih mah. Nah, saya sering sedih mah dan marah serta ketakutan karena saya punya anak perempuan yang sekarang ini. Dan kejadian masa lalu saya membuat saya kadang benci dengan kedua orang tua saya. Tapi saya tidak mau mah menyimpan benci dan mengingatnya. Saya selalu berdoa supaya saya melupakan hal tersebut dan memaafkannya. Tapi setiap kali saya melihat berita akhir-akhir ini, banyak berita kekerasan seksual terhadap anak-anak membuat saya kembali menjadi sedih, marah, dan benci. Sekali lagi, yang pernah kita alamin terekam semua. Tidak akan hilang. Kecuali kalau kita amnesia. Tapi dengan berjalannya waktu mulai terlupakan. Cuman ketika kita menonton, mendengar, ada orang cerita dengan kasus yang sama, ini kebuka lagi, ingat lagi, wajar. Dan saya sangat memaklumi Anda. Tapi apapun yang terjadi Anda yakin, itu takdir saya hanya kepada Allah Anda meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Caranya bagaimana? Ya Allah, lupakan masa lalu saya yang kelam. Saya berikan yang terbaik buat masa depan saya. Makanya Anda sekarang karena pengalaman dari orang tua Anda yang kasar kepada anak, Anda jangan berlaku kasar kepada anak. Sekarang mohon hanya sama Allah. Bukankah Allah yang akan melindungi kita? Sebesar apapun masa lalu, song-song masa yang akan datang, mohon sama Allah berikan yang terbaik. Anda wajib walau bagaimanapun bangkit dari keterpurukan pola berpikir Anda. Yang saya khawatir, saya punya anak perempuan, khawatir terjadi. Saya sarankan kepada Anda Mila, buang kekhawatiran tadi. Karena kalau kita terlalu berpikir, biasanya terjadi. Caranya bagaimana? Anda pergilah ke sebuah orang guru ngaji, ke seorang psikolog, ke seorang psikiater yang bisa menguatkan Anda. Kemudian kalau ada tetangga atau saudara atau sahabat Anda yang dekat dengan Anda, yang selalu merangkul Anda, memberikan kekuatan kepada Anda, ini modal yang paling baik. Jadi Anda bisa bangkit, mengurangi perasaan-perasaan yang negatif kemarin. Jadi hidup Anda berpikirnya semakin positif. Pertanyaan selanjutnya nih mah dari Cari Berkah 04. Ya. Cabe. 04 itu kayak angkot yang ke Kalibata. Iya, warna merah tuh mah. Tapi ini pertanyaan agak panjang ya mah, kita ringkas saja. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam.
Galau nih, Ma. Ada apa? Mah, saya dari kecil sering diberlakukan tidak adil oleh orang tua saya. Ortu saya selalu perhatian dan peduli dengan saudara-saudara saya. Bahkan ortu saya sering menuruti keinginan saudara-saudara saya dibanding saya gitu ya, Maya. Sampai di rumah saya juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari bapak saya. Saya pernah ditampar, ditendang dari belakang, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata dasar rabun, anak tidak berguna, hingga kata soal binatang gitu ya, Maya. Perlakuan seperti ini sering terjadi hanya karena masalah yang sangat sepele. Nah, Ma, hingga sampai saya menikah dan punya anak pun saya masih tidak bisa melupakan semua itu, Ma. Bagaimana caranya agar saya bisa ikhlaskan semuanya? Karena saya selalu merasa kesal tiap mendengar suara itu dan melihat wajah bapak saya. Oke. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa Anda diperlakukan seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, harusnya kita orang tua nih, dengerin. Kalian punya anak nanti. Kamu nih, ini udah pada punya anak tuh, udah pada beranak. Jangan memperlakukan anak kita tidak adil. Karena semuanya anak kita, yang baik, yang buruk, yang ganteng, yang jelek, semuanya anak kita titipan daripada Allah. Cuman ini dari pihak orang tua. Dari pihak anak dalam tanda kutip. Tidak sedikit kita orang tua memperlakukan anak dengan adil, kata kita. Sesuai kebutuhan kalian, sesuai kemampuan kita orang tua. Tapi anak menilainya, kok kayaknya pilih kasih. Jadi banyak faktor yang menyebabkan. Tapi apapun yang terjadi, Anda bersyukur. Sudah punya orang tua, buktinya Anda dikasih makan, dikasih pakaian, buktinya Anda disekolahin, dikuliahin sampai sarjana, Anda dinikahkan. Sudah, ini saja yang kita syukuri. Jangan melihat kekurangan orang tua, tapi kelebihan perhatian kepada Anda. Kalau seandainya benar-benar Anda dianaktirikan, nggak bakal dikasih makan. Iya. Benar nggak? Nggak bakal dikasih pakaian, nggak bakal disekolahin, nggak bakal dinikahin. Di situ saja deh melihatnya. Nah, ini pelajaran buat Anda sebagai anak-anak. Bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti oleh ayah saya, oleh ibu saya. Saya jangan berbuat seperti itu kepada anak saya. Insya Allah Anda bersabar. Orang bersabar selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Oke, baik. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Tuh, Mas Badu, masa lalu yang kelam itu nggak usah diinget-inget, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Memang nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah diikut-ikut, tapi namanya terlintas, jadi keinget. Sekarang begini. Kalau itu terlintas, Rasul mengatakan, la kabirota amal istighfar, wala sogirota amal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau selalu diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan jadi besar kalau tidak pernah beristighfar, dikerjakan terus-menerus. Jangan Anda berkecil hati. Ya ibnu Adam, la ataitani bikirobil ardi hotoya summa lakitani la tusriku bisay'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hai anak turunan Adam, seandainya kalian punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kalian, tapi tidak pernah syirik kepada Allah, lalu kamu taubat kepada Allah, Allah terima taubat kalian dengan sepenuh lengkungan bumi pula. Amin. Asal banyak taubat. Caranya bagaimana? Rasul mengatakan dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu itu istighfar, mengampuni dosa. Di Jumat ke Jumat mengampuni dosa, Ramadan ke Ramadan mengampuni dosa. Hadis Nabi mengatakan, kalau kamu depan rumah kamu ada kali yang mengalir jernih, deras airnya, kamu mandi sehari semalam 5 kali dikali tadi, masihkah ada kotoran tersisa dalam tubuh kamu? Tidak ada. Makanya sholat 5 waktu jangan ditinggal. Habis sholat beristighfar, diampuni dosa kita. Amin. Iya, Syaratnya Syaratnya jangan diulang kembali. Iya, dulu kita suka dugem, sekarang dugem juga. Dugem, dulunya gembrot. Itu Mas Badu. Waladina masih keburu. Enggak, masih. Silakan. Waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kamu mengerjakan dosa fahisyah,
kita dengan orang lain. Audzalamu anfusahum, dosa diri sendiri, nyimeng, mabok dan seterusnya. Zakarullah, ingat sama Allah, minta ampun kepada Allah, taubat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kamu tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu. Jadi jangan diulang, karena Nabi mengatakan orang yang beriman nggak bakal jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Oke, yuk jamaah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa melupakan masa lalu yang kelam. Bukan hanya melupakan, tapi kita bisa maju ke masa depan yang lebih baik lagi. Jadi artinya hari ini harus lebih baik daripada hari Menggantinya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Menggantinya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita memohon agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Pemirsa, mari kita sama-sama ngangkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah. Karena kami semua sadar tidak ada satupun manusia yang tidak punya masa lalu. Kami sadar kami mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang Engkau larang. Kami pun sadar bahkan tidak sedikit yang melakukan dosa yang sangat banyak. Sehingga hidup mereka di masa lalu adalah kelam. Namun Engkau berjanji, Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Karena Rasul pun mengatakan ampunan Allah lebih besar daripada kasih sayangnya Allah. Salah terbalik. Karena Allah pun, karena Rasulmu pun mengatakan kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Kita begitu tahu betapa seorang ibu sayang dengan bayinya. Namun Rasul mengatakan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada bayinya. Kami sadar dengan kelakuan kami yang salah di masa yang lalu ya Allah. Lalu kami pun bertaubat kepadamu ya Allah. Minta ampun kepadamu ya Allah. Karena Engkau begitu sayang kepada kami, pasti Engkau mengampuni kami. Kami pun berjanji ya Allah, agar kami tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kami pun insya Allah sudah punya tekad ya Allah, akan mengganti perbuatan dosa, buruk, dan maksiat kami ke arah keimanan yang paling baik. Bahkan kami selalu melakukan yang terbaik. Kami pun berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam lindungan darimu ya Allah, diridhoi olehmu dunia sampai akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh terima kasih untuk Terima kasih Mama atas ilmunya. Terima kasih ya. Mas Bedu. Ya, sudah kita lupakan masa lalu kita ya. Iya Mas Bedu. Ada Bawi, terima kasih ya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami